Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi dengan Bapak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan pesta gaya di Surabaya. Tentu ini menjadi permasalahan juga untuk kita semua dan bagaimana harus menyikapi bahkan bisa memberantas ini Pak. Silakan. Iya, dua hal yang ingin saya soroti. Pertama kasus pesta seksnya. Ya. Yang kedua pesta seks di kalangan gay ya. Pesta seks saja yang dilakukan dengan orang orientasi yang normal, laki dengan perempuan, itu sudah memberikan PR besar buat masyarakat kita. Ya, ya ada norma yang melonggar. Nah ini kasusnya penggerebekan di hotel di Surabaya yang kemudian 35 orang diamankan. Ini pesta seks di kalangan gay. Dan yang lebih mencengangkan, mereka sudah melakukannya 8 kali. Berpindah-pindah tempat, 7 kali di hotel yang sama, 1 kali di hotel yang terpisah. Dan mereka nampaknya juga punya struktur. Ada pendana, ada admin, kemudian ada peserta. Dan ini tidak dipungut bayaran. Gitu. Jadi ada pendana yang memang orientasi seksualnya ya memang sudah rusak, lalu kemudian mengorganisir. Dan data selama tahun 2025 paling tidak ada 4 kasus dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Di Februari 2025 56 orang diamankan, sama pesta seks di kalangan gay juga. Kemudian Mei 2025 di hotel berbintang di kawasan Setiabudi 9 orang diamankan. Kemudian Juni 2025 di kawasan Puncak Bogor 75 orang laki-laki juga diamankan. Dan yang terbaru ini di hotel di kawasan Ngagel Wonokromo Surabaya banyak 34 atau 35 orang yang diamankan. Jadi ini secara data tahun 2005 menunjukkan hal yang saya kira cukup jadi perhatian ya, karena problemnya bukan ada 2 hal. Satu, pesta seks. Yang kedua, pesta seks di kalangan gay. Jadi penyimpangannya 2 kali, penyimpangan pesta seks. Yang kedua, penyimpangan kalangan yang orientasi seksualnya dianggap tidak normal gitu. Jadi kasus pada seks kalangan gay ini bukan sekedar pelanggaran hukum atau penyimpangan moral individual ya bagi saya. Ini cermin krisis etika, masalah ruhaniah dan kontrol sosial masyarakat kota. Jadi ketika perilaku menyimpang yang seharusnya menjadi aib moral, justru diorganisir secara sistematis, dipromosikan lewat media sosial dan diulang berkali-kali. Maka ini bukan lagi kasus pribadi. Ini sudah gejala sosial menunjukkan terjadinya pergeseran nilai. Dan boleh disebut ada kekosongan makna hidup di kalangan para pelakunya. Itu kira-kira Mbak Ulfi. Jadi ada pergeseran nilai orang memandang hak tubuh dan urusan seksualitas. Nah, kenapa saya angkat begitu? Karena nanti berimplikasi pada soal pendidikan seksualitas. Gitu. Pendidikan seksualitas ini kan salah satu problemnya karena soal seksualitas tidak dibicarakan dengan baik di keluarga. Ada yang putus mata rantai pendidikan seksual dalam keluarga maupun di sekolah. Gitu Mbak Ulfi. Ya, baik. Tentunya ini kan suatu kebobolan ya istilahnya, kita kecolongan begitu. Tentu ini gratis, kemudian ada yang mengakomodir dan lain sebagainya. Tentu bagaimana ini bisa dari Pemda juga, kemudian dari kita semuanya untuk bisa memonitor ini semua, Pak? Ya, pertama ini indikatornya bahwa seperti yang saya sebutkan ini bukan lagi kasus individual. Jadi sudah semacam sebuah gerakan gitu. Ada orang yang rela mengeluarkan uang, mengorganisir, mensponsori kegiatan ini,
kemudian pesertanya datang secara gratis. Itu. Ini kan berarti semacam mengorganisir, menampung dalam rangka membuat gerakan, membentuk komunitas. Siapa-siapa nih yang punya keinginan selera sama, tapi katakanlah dikutuk di masyarakat, maka mereka mengorganisir. Jadi relatif bagi mereka kalau mengorganisir dalam bahasa mereka relatif aman, karena punya frekuensi yang sama. Kemudian yang kedua, karena terbukti 8 kali mereka lakukan, itu tidak terendus, gitu ya. Yeah. Kemudian yang kedua, mereka yang punya orientasi seksual bermasalah, ini merasa nyaman di tempat ini, karena di luar tidak bisa disalurkan. Lalu kemudian kalaupun disalurkan, sanksi masyarakat cukup sangat berat. Mereka berkumpul membentuk komunitas sendiri. Jadi kalau fenomena pembentukan komunitas mereka yang menyimpang, itu hal yang lumrah. Lumrah maksud saya, banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang itu membentuk kelompok ini. Entah kasusnya narkoba, kasusnya bullying, kasusnya kekerasan, fenomena tawuran misalnya. Mereka membentuk komunitas. Kemudian narkoba juga membentuk komunitas. Pelacuran juga membentuk komunitas. Ini pun mereka membentuk komunitas. Nah, cuma yang kita khawatirkan betul, mereka begitu berani. Ini kan sanksinya banyak ditentang orang soal orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Nah, ini bagi kita alarm bahwa mereka membentuk komunitas dan agresif. Itu bisa mencari kemana-mana. Beberapa waktu yang lalu kita juga di podcast kita sampaikan, misalnya yang kasus di Riau gitu, itu di kalangan siswa SMA sudah punya grup itu, grup mereka yang orientasi seksualnya menyimpang. Nah, ini kan implikasinya kepada sekolah, kepada keluarga, dan kepada tokoh masyarakat serta negara. Nah, jadi bagaimana mengawasi perilaku ini? Keluarga bisa jadi kecolongan karena perilaku anak di dalam dengan di luar bisa berbeda. Nah, di dalam dia baik-baik saja, tapi di luar dia masuk dalam komunitas ini. Mengapa begitu? Karena dimudahkan dengan media sosial, dengan gadget. Gitu. Jadi kalau anak, pintu masuknya kan dari gadget. Anak di rumah nggak kemana-mana, kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata dia aktif bermain di medsos, berkomunikasi dengan orang di luar. Ya. Yang kedua, sekolah. Sekolah juga mungkin tidak banyak membahas soal seksualitas, karena ini dianggap tabu. Itu bagaimana seksualitas yang memang proporsional, soal pernikahan, jadi belum dibuat sebagai kurikulum. Karena biasanya sekolah itu sensitif disebut seksualitas. Nah, ini masalah tabu, lalu kemudian urusannya urusan seks. Padahal tidak juga, ini kan bicara tentang pernikahan, bicara hubungan antara laki-laki dengan perempuan, bicara tentang orientasi seksual, mana yang benar, mana yang menyimpang. Nah, yang ketiga urusan tokoh-tokoh masyarakat dan ormas Islam, saya kira memang punya strategi tertentu ya, bagaimana mendekati kelompok-kelompok muda, mereka-mereka yang seperti ini. Karena mungkin mereka banyak dimunculkan stigma. Orang bilang bahasanya persekusi segala macam. Mungkin perlu juga diimbangi dengan dakwah yang mengajak, memberikan ruang kepada mereka pertobatan atau mengajak mereka untuk melakukan rehabilitasi atau kontemplasi terhadap perilaku seksual seperti itu. Dan yang keempat, tentu aparat, terutama misalnya pemerintah daerah, harus secara proaktif melakukan razia. Iya. Seperti yang dilakukan Surabaya setelah kasus ini, wali kotanya Eri Cahyadi langsung mengumpulkan asosiasi penginapan hotel untuk menegakkan kembali SOP-nya, lalu kemudian melakukan pengawasan, dan yang ketiga tidak lupa untuk memperketat tindakan gitu terhadap hotel-hotel yang lalai. Nah, ini kan sebetulnya di beberapa tempat pihak penginapan itu tahu gelagat-gelagat yang seperti ini, tapi kan tutup mata. Yeah. Nah, ini kan berkaitan dengan bisnis, gitu ya. Kalau diperketat okupasinya, iya betul. Karena mereka ini dalam tanda petik royal, gitu ya. Sekali dua kali
bisa menjadi pelanggan tetap, memesannya bisa 2-3 hotel itu. Dan itu kan bisnis. Kalau kemudian diterapkan SOP yang benar, mungkin mereka akan kehilangan aspek bisnisnya. Itu saya kira Mbak Ulfi, peran pemerintah, masyarakat sipil, termasuk juga lembaga pendidikan, dan yang terpenting adalah unit keluarga. Iya. Begitu. Baik, Pak Fuad, tapi kalau kita melihat seseorang apakah gay atau enggak, itu apa secara kasat mata mungkin enggak ya, tapi mungkin ada spesifikasinya gitu Pak, sehingga kita juga bisa tahu kayaknya nih orang ini ada indikasi kelainan seks atau mereka gay ini Pak. Ya, sebetulnya kita bedakan antara orientasi seksual dengan perilaku yang kita sebut laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki. Kasarnya bencong lah gitu ya, atau mereka yang kita sebut kemayu begitu, boleh jadi orientasi seksualnya normal gitu ya, dia suka kepada perempuan, tapi ini berpotensi jadi target mereka yang agresif untuk menjadikannya sebagai korban gitu. Nah, sebaliknya mereka yang badannya biasa saja, bahkan mungkin yang dalam tanda petik religius gitu, orientasi seksualnya bisa bermasalah. Mohon maaf, misalnya catatan kita gitu ya. Mengapa begitu? Karena mungkin atmosfer, lalu kemudian pengawasannya tidak ketat di beberapa sekolah yang sifatnya boarding, baik pesantren maupun sekolah-sekolah keagamaan Kristen dan yang lainnya, punya banyak masalah soal ini, orientasi seksual ini akan menyimpang. Mengapa? Mereka karena dibedakan, dipisahkan, tidak masalah. Tapi kemudian pola tidurnya itu tidak diawasi, tidak diatur. Ya, mereka dalam satu tempat tidur pakai sarung semua, tidak pakai pakaian dalam misalnya, mandi bareng. Nah, ini kan bisa memicu. Hal-hal seperti ini bisa memicu kalau kontrolnya tidak kuat. Itu. Jadi tidak otomatis boarding to gitu. Tapi kalau pengawasannya lemah, ini bisa kebobolan di sana. Jadi soal sama seperti di rumah juga, kalau pengawasannya tidak ada, ya anak kita juga pasti akan terbawa. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi kembali lagi, saya kira soal pengawasan tuh sangat penting. Ini memang banyak ditemukan di beberapa tempat ya, Mbak Ulfi. Itu soal kecenderungan. Secara psikologis apa bisa dideteksi? Mungkin para psikolog bisa melihat ya, ada karakteristiknya. Jadi jangan salah kaprah. Mereka yang kelihatannya tomboy ataupun kemayu di kalangan laki-laki itu tidak otomatis orientasi seksualnya bermasalah. Tetapi mereka berpotensi dijadikan objek atau target oleh mereka yang memang punya orientasi seksualnya berbeda ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kita lihat yang paling menarik ini kan ada isinya BTP, bacaan, tontonan, dan pergaulan. Itu yang harus diperhatikan orang tua. Apa bacaan anaknya, apa tontonannya, pergaulannya, lingkungannya siapa. Itu bisa dideteksi. Maka saya kira sekolah-sekolah misalnya itu yang masuk dalam konteks komite itu harus bisa bekerja sama. Perkawanan anak-anak ini gimana, temannya dengan siapa. Jangan happy dulu kalau misalnya anak-anak perempuan menginap di rumahnya 5-6 orang. Nah, kerja kelompok. Gitu ya. Gitu. Oh, ini tidak ada laki-lakinya. Tapi kan bisa jadi ada pola hal-hal yang harus diawasi. Itu bisa kecenderungan mereka suka sama suka. Mengapa begitu? Karena akses mereka kepada media sosial itu luar biasa. Sekali mereka bisa buka media sosial, itu beragam bacaan, tontonan, dan lingkungan dalam medsos itu mereka bisa dapatkan. Mohon maaf pada orang tua gitu ya, jangan bayangkan anak-anak yang umurnya 12, 13, 16, 15 seperti kita bisa memfilter. Mereka itu sangat rentan. Kalau ada tokohnya yang dominan, ya katakanlah bintang film atau penyanyi, gitu, lalu punya kecenderungan, jangankan kecenderungan seksual,
kecenderungan gagasannya saja yang misalnya mengatakan nggak masalah buat saya sih seks bebas, itu bisa berpengaruh besar itu buat anak-anak umur 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu. Kalau kita pasti akan bisa memfilter, tapi buat mereka tolong perhatikan BTP ini ya, bacaan, tontonan, dan pergaulan. Itu salah satu langkahnya, Mbak Ufi. Gitu. Iya, baik. Tadi Pak Fuad mengatakan pertemanan sesama perempuan pun juga harus diawasi. Pertemanan dengan laki-laki dan perempuan juga harus diawasi. Nah, ini bagaimana untuk kita bisa mengawasi di semua lini pertemanan, baik itu dengan laki-laki, dengan perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan ini, Pak? Kita harus akui, Mbak Ulfi, semakin kesini tantangan jadi orang tua itu semakin kompleks. 30 tahun yang lalu sebelum ada medsos mungkin kita aman ya. Karena kita bermain dengan teman perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tapi problem kunci sekarang itu karena gadget. Sekali dia bebas masuk medsos, itu apapun dia bisa berselancar. Gitu ya. Apalagi di kalangan mereka ada yang usil saja nyebarin gambar porno atau menunjukkan gambar-gambar hubungan sejenis, itu akan menghebohkan kalau mereka. Ini hal yang baru. Kan mereka itu diliput dengan curiosity, rasa ingin tahunya itu besar sekali. Maka mereka akan semakin mengeksplorasi gitu. Jadi memang wajarkah orang tua mengawasi medsos anaknya, grup WhatsApp-nya? Harus. Karena disitulah kumpulan teman-temannya ada satu yang memang sudah terpapar, lalu kemudian usil, dia bisa mengirimkan gambar. Dalam konteks misalnya mereka mengatakan, itu kan bercanda. Nanti teman yang lain kirim lagi dong. Lama-lama dia akan secara mandiri mencari. Gitu. Jadi kuncinya memang di medsos, di gadget itu. Sekali lagi 30-40 tahun yang lalu tantangannya beda. Generasi XY mungkin tidak menemukan ini. Karena tidak ada medsosnya. Orang tua kita tenang-tenang aja. Gitu ya. Bahkan kalau 40 tahun yang lalu ngawasi anak itu lebih mudah, asal tidak keluar rumah. Kalau di dalam rumah aman. Sekarang nggak bisa. Orang tua merasa anaknya di dalam rumah aman, justru bisa jadi lebih dahsyat. Di dalam kamar tontonannya itu beragam. Dari mulai orientasi seksualnya yang normal, tapi terpapar pornografi, sampai orientasi seksual yang tidak normal, ya bahkan mungkin ada penyimpangan seksual, ada sadomasochism, ada macam-macam. Seksual dengan kekerasan itu kan bebas ditonton anak-anak. Nah itu yang bisa mendorong anak-anak itu lebih cepat terpapar. Maka bagaimana cara mengontrolnya? Mungkin langkah pertama itu tadi BTP itu dilihat, gitu ya. Bacaannya itu apa anak ini? Tontonannya itu apa? Lalu kemudian pergaulannya apa? Dan bukan cuma mengontrol, orang tua harus bisa mewarnai dan mengarahkan. Bacaannya ini loh, tontonan kamu harusnya ini, gitu ya. Pergaulan kamu harusnya seperti ini. Jadi saya tidak menganjurkan hanya sekedar mengawasi. Kalau mengawasi itu kan wait and see, nunggu aja. Benar. Nah, tapi orang tua punya frame harusnya yang seperti apa. Dan paling baik itu berkolaborasi dengan pihak sekolah. Itu salah satu kehebatan sekolah di Finlandia itu kan karena gurunya itu tahu profiling anak itu satu persatu tentang keluarganya. Jadi dia detail, dia tahu apa karakteristik keluarganya. Jadi perlakuannya akan sangat berbeda. Gitu. Ya namanya mereka punya biaya, sekolah mahal, gurunya bisa dibayar mahal. Hanya satu orang tuh rasionya mungkin 5 orang siswa di kelas. Dan dia tahu profiling semua, gitu ya. Dan bisa bekerja sama dengan orang tua. Jadi hal yang strategis paling awal saya kira kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Maka hubungan orang tua itu sinergis, bukan hubungan antara pemberi jasa dengan customer. Kalau pemberi jasa dengan customer kan orang tua bisa nuntut sekolah gimana sih, ini sekolah gimana sih. Gitu. Kalau hubungannya sinergis kan bisa saling memaklumi. Oh iya, saya harus bisa memaklumi bahwa satu guru ini mengawal katakanlah 30 siswa. Bayarannya juga tidak seperti guru yang di Finlandia.
masalahnya banyak gitu. Dan itu Mbak Ufi. Jadi ada peran antara orang tua dengan sekolah diperbaiki. Kemudian yang kedua, orang tua konteksnya tadi nggak usah banyak-banyak BTP, bacaan, tontonan, pergaulan, dan sifatnya bukan hanya mengawasi tapi mengarahkan, memberikan frame dari sejak anak itu umur PAUD gitu ya, disosialisasikan. Begitu Mbak Ulfi. Iya. Baik, kembali lagi ke kasus Surabaya ini, apakah mereka yang sudah dewasa akibat kegagalan di masa kecilnya, ataukah memang ketika besar mereka sudah punya pemikiran tersendiri begitu Pak? Analisisnya bisa psikologis, bisa sosiologis Mbak Ulfi. Kalau secara psikologis mungkin ya karena masa kecilnya mereka bisa jadi korban, terlantarkan. Jadi ya mereka yang ada urusan masalah seksualitas. Yeah. Karena di antara mereka juga ada yang sudah berkeluarga, gitu ya. Ada yang karena masalah stigma di masyarakat. Itu kalau secara psikologis. Tapi kalau secara sosiologis, ini mereka memang berada di wilayah kota. Kota itu anonim, nggak jelas. Kontrol sosialnya itu rendah. Kan orang yang dari kampung datang ke kota misalnya, itu tidak bawa keluarganya, tidak ada kakak, tidak ada saudara, tidak ada istri melekat ke dia gitu. Perantau katakanlah, itu akan semakin bebas. Dia akan melakukan hubungan apapun. Kemudian yang kedua, secara sosiologis ada yang agresif, memiliki sumber daya. Mungkin dia punya kelainan seksual, lalu kemudian punya dana, dia tinggal organisir, cari ada kaki tangannya. Maka yang di Surabaya itu ada pendana, ada admin, rekrutmen yang tugasnya merekrut orang, mencari orang. Itu. Ini kan karena mereka dibayar, mereka akan sangat aktif mencari. Ini udah benar-benar terorganisir. Dalam bahasa sosial itu udah governance-nya itu mereka udah membentuk subkultur. Kultur mereka tidak dibuat. Normanya bagaimana, aturannya seperti apa, lalu kode etiknya seperti apa. Mereka kan pakai kode, pakai flyer, pakai aturan gitu. Udah seperti organisasi kecil tersendiri. Jadi kalau begitu problemnya, orang yang punya masalah psikologis maupun tidak punya psikologis itu bisa terseret, bisa direkrut. Karena ada organisasi, ada komunitas yang aktif melakukan ini. Maka sekali lagi kalau kita melihat kenyataan begitu, tambahan lagi buat orang tua. Pertama, melihat problem psikologis anaknya, ada nggak kecenderungan ke sana? Bahwa anaknya gagal soal cinta, masalah dalam pergaulan gitu. Lalu kemudian terlalu banyak dengan medsos, itu bisa terseret. Yang kedua, hati-hati pergaulannya, bisa dalam pintu itu masuk. Yang normal saja bisa direkrut. Siapa contohnya normal? Di Jakarta tempo hari di apartemen di Jakarta Selatan, yang ditemukan itu mereka binaragawan, yang ototnya itu orang dipandang maco, orientasi seksualnya jadi gay gitu. Harusnya kan ketertarikannya pada perempuan. Nah itu contoh bagaimana secara fisik tidak bisa dideteksi dengan mudah bahwa ini gay atau bukan. Gitu, karena ya namanya orientasi seksual, rusaknya sudah di otak dan di hasratnya. Itu Mbak Ulfi. Iya. Kalaupun untuk penyelesaian ya, ini kan yang di Surabaya ditangkap ya, ataupun di beberapa daerah lainnya ditangkap ya. Kemudian setelah ditangkap, apakah memang ada hukuman penjara, ataukah mereka direhabilitasi kemudian dibina dan dikembalikan kembali ke jalan yang lurus, Pak? Ya, pertama ketika mereka ditangkap, saya minta pihak keamanan aparat itu tidak hanya memproses secara pidana, tapi melibatkan sosiolog, psikolog untuk mempelajari, menggali pada mereka. Apakah mereka pelaku aktif atau korban? Lalu bagaimana modus-modusnya? Untuk dijadikan strategi bagaimana pencegahan ke depan. Termasuk kalangan akademisi juga bisa diundang, mewawancarai mereka, gitu ya. Kok bisa terjadi begini? Karena kita tidak bisa melihatnya ada gradasinya.
Ada pelaku aktif, ada pelaku korban, ada mungkin pelaku yang normal, tapi kemudian karena pertemanan saja, itu harus dikategorisasikan. Kemudian yang kedua, ya kalau melihat undang-undang, mereka jelas mungkin tidak setegas narkoba ya. Yep. Nah, narkotika itu langsung jelas apakah dia pengedar atau pemakai. Kalau pemakai ya direhab. Yeah. Kalau pengedar berarti kena di penjara. Nah, hal-hal seperti ini mungkin hukumannya dilihat. Kalau misalnya pelaku aktif organisatorisnya itu mungkin yang kena hukuman pidana. Tapi kalau pelaku biasanya ya hanya dikenakan wajib lapor saja. Gitu. Nah, kalau dikenakan wajib lapor saja tanpa ada rehabilitasi ya bermasalah. Nah, biasanya yang dulunya korban kedepannya akan jadi pelaku. Gitu. Urusan seksualitas itu rumusnya yang masih belum bisa dibantah 100% sampai sekarang. Kalau dia pernah jadi korban, suatu saat dia akan jadi pelaku, kecuali di rehab, kecuali di terapi. Gitu. Kalau tidak di terapi, maka dia akan berfantasi akan menjadi pelaku. Kalau dulunya jadi korban, meskipun dia macam-macam, korban perkosaan, korban pelecehan, korban kekerasan seksual, korban seksual menyimpang, itu berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari, kecuali diterapi dengan baik. Itu sih. Jadi maka asumsi saya kalau kepolisian tidak melakukan rehab, hanya wajib lapor saja, ya warning bagi kita masyarakat. Gitu. Dia akan kembali lagi seperti itu ya Pak ya. Kembali seperti itu lagi dan mungkin lebih agresif gitu, karena dia akan lebih berfantasi. Dan yang kedua karena nggak ada efek jera, efek jeranya rendah, hanya wajib lapor misalnya. Kalau cuma wajib lapor kan hanya lapor administratif, tapi tidak diperbaiki mental, tidak diperbaiki orientasi seksualnya, tidak ada pembinaan gitu. Nah, tidak akan di bidang pidana itu. Mungkin kita bisa mintakan pendapatnya ke pihak aparat dengan kasus begini. Ini apakah hanya pidananya saja atau ada rehabnya? Setahu saya yang ada rehabilitasi itu hanya masalah narkotika. Hal-hal seperti ini belum pernah terungkap, gitu ya. Nah, kecuali kalau masalah-masalah sosial, pengemis segala macam itu kan ada pantinya, ada pembinaannya. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan seksual ini, saya belum dapatkan gambaran, Mbak. Gitu. Baik. Takut ya ketika mereka wajib lapor, justru di balik itu semua mereka mengajak orang lagi dan semakin banyak akan ada potensi seperti ini ya Pak ya. Ya, kalau tidak ada pencegahan, tidak ada pembinaan, tidak ada rehab, ya mereka pertama berpikiran tidak ada efek jera. Kan kalau dalam hukum itu kan ada yang namanya efek jera. Kalau tidak ada efek jera, itu udah secara terkenal, ada reward, ada punishment. Nah, kalau tidak ada punishment, ada potensi mengulang. Maka dalam hukum Islam ada hukuman-hukuman berat itu salah satu faktornya itu efek jera. Efek jera dan efek malu. Mencuri misalnya, potong tangan. Efek malu dan efek jera. Gitu. Tapi kalau tidak, ini akan dibiarkan. Nah, kalau dalam Islam itu kan jelas betul hukuman-hukuman itu orang pasti paham. Ini salah satu faktornya efek jera. Gitu. Bandingkan dengan yang terlalu permisif, ya dibiarkan atau hukumannya rendah atau meringan, itu ada potensi kembali lagi. Apalagi misalnya secara ilmu sosial ada teorinya, menurut teori labeling. Begitu ketahuan lalu kemudian ya saya dilabelkan sebagai orientasi seksual menyimpang, ya udah pada menyimpang, dan dia akan mungkin berganti komunitas. Kalau komunitas lama dibubarkan gitu, terbukti misalnya ya ini berkembang di beberapa tempat itu berkembang karena hukumannya mungkin tidak menimbulkan efek jera gitu. Yang bekerja kan selama ini ormas Islam. Kita harus mengakui kalau hal-hal begini ini yang bekerja itu hanya ormas Islam. Padahal ini masalah keagamaan. Saya belum temukan ormas-ormas agama yang lain concern masalah begini. Dan aparat bertindaknya ya ketertiban umum. Nah, kalau mengganggu ketertiban umum bergerak, kalau tidak ya biasa saja.
diakui misalnya aparat memang tidak bisa bekerja sendiri dan menunggu laporan. Ini termasuk yang di Surabaya itu karena ada laporan dari masyarakat. Aktivitas di hotel itu yang mencurigakan. Gitu. Baik. Nah, jadi saya apresiasi sekali Pemkot Surabaya yang langsung memanggil organisasi PHRI, lalu kemudian menegaskan akan memberikan sanksi lebih tegas jika ada kelalaian SOP atau tidak ada pengawasan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi, rekan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Hairul Fuad.